Selamat malam Pak Doni. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Doni. Pak Doni, informasi terkini yang Bapak dapatkan terkait dengan kecelakaan bus ini seperti apa Pak? Bisa dijelaskan kepada Ya, kami? saya tadi sudah konsolidasi dengan Wabub Sekda, Dinkes, kemudian rumah sakit dan Pak Camat di sana, kemudian dengan Forkopimda yang kami dapatkan. Terakhir yang meninggal ada 22 orang, kemudian ada luka berat dibawa ke rumah sakit dan ada luka ringan di puskesmas dan rumah sakit. Kami sudah siapkan kekuatan di lapangan, ada 8 dokter, 35 perawat, dan 19 bidan, kemudian 19 ambulan, supaya mempermudah penanganan. Info terakhir saya dapatkan, saya masih koordinasi terus dengan tim di lapangan, dan Basarnas pun sudah kerja keras terus. Ada 6 orang yang masih terhimpit di bus, itu perlu alat keren ya untuk mengatasinya, untuk bisa mengeluarkannya. Ini sedang kami upayakan untuk itu, karena untuk alat berat kalau masuk pakai alat berat itu medannya terjal, jurangnya cukup curam. Dan Basarnas saya yakin sudah siap, tadi Pak Deden ya, pimpinannya sudah terus melakukan upaya evakuasi terhadap 6 korban yang masih terhimpit. Kemudian saya pun sudah menginstruksikan pada saudara Sekda untuk membuat pusat informasi supaya jelas by name by address yang ditemukan, yang tidak ditemukan, yang belum ditemukan. Kemudian kalaupun ada keluarga korban yang kebanyakan dari Subang datang, ada desk khusus untuk memberikan informasi dan mengarahkannya, sehingga semuanya dimudahkan untuk mendapatkan akses informasi dan tahu seperti apa penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kami melalui rumah sakit, melalui puskesmas, ada aparat TNI, Polri, Basarnas, BPBD kami turun. Jadi intinya kami ingin menangani secara cepat sehingga bisa tertangani, yang selamat ditangani dengan baik supaya sembuh, yang sudah meninggal kita identifikasi dan sekarang jasanya sudah berada di rumah sakit Sumedang untuk di Pulasara. Itu yang info dapat yang saya dapatkan sampai dengan saat ini. Pak Doni, tadi ada sekitar 22 yang meninggal dunia ya Pak Doni? Betul, ya, betul. Itu bisa dijelaskan nggak pada kami apakah itu semua para siswa atau ada guru pendamping? Siapa saja sebenarnya yang berada di dalam rombongan bus ini Pak Doni? Itu ada orang dewasa, kebanyakan ada dewasa, ada anak-anak tentunya. Dan saat ini saya masih mengidentifikasi ke rumah sakit dan Dinkes by name by address-nya yang meninggal, masih terus dicek datanya. Jadi by name by address yang meninggal luka berat. Tapi yang saya dapatkan ada dewasa juga, ada anak juga. Karena ini kan siswa SMP kan ini. Siswa SMP yang melakukan perjalanan dari Subang ke Pamijahan Tasik, pulang dari Pamijahan dari Tasik melalui Kabupaten Sumedang, melalui Malangbong. Malangbong itu Garut batas dengan Cilengkrang Wado. Setelah Cilengkrang Wado itu di Sumedang ada Sukajadi. Nah ini di sekitar itu, di sekitar daerah Cae, Tandakan Cae, desa Sukajadi, Kecamatan Wado. Nah ini untuk name by address-nya akan segera kami informasikan hingga lebih valid data yang kami dapatkan, berapa yang orang tuanya, berapa dewasa, berapa anak-anak. Jadi kami minta waktu untuk memberikan informasi berkaitan dengan nama dari korban-korban ini, walaupun sebagian sudah ada. Semuanya warga Subang Pak Doni? Info yang saya dapatkan mayoritas warga Subang, tapi ada juga warga Sumedang yang kerja di sana di Subang. Ada juga warga Sumedang, guru di sana. Dia guru di Subang. Tadi saya dapatkan infonya. Warga Sumedang dari desa Mekarjaya atau Mekarjaya ya. Pak Doni, kami mau belum diidentifikasi, KTP-nya ada, cuma belum teridentifikasi gitu. Baik, Pak Doni, kami mau mengkonfirmasi ulang. Jadi ada 22 orang yang meninggal dunia, sudah berhasil dievakuasi. 6 orang sampai saat ini masih dalam proses evakuasi. Jadi total ada sekitar 59 penumpang ya Pak ya? Ya, 58, 59 ya. Info yang dapat 58 atau 59. Cuma yang jelas yang masih terhimpit ada 6 orang.
meninggal 22, sisanya luka berat dan luka ringan sedang kami tangani. Dan saya sudah instruksikan Direktur Rumah Sakit dan Puskesmas maksimalkan pelayanan kita pada korban secepatnya dan kerahkan seluruh kekuatan yang ada di kami, kekuatan tenaga kesehatannya, sarana medisnya, sarana ambulan dan sebagainya, sehingga bisa ada proses akselerasi untuk penolongan korban ini. Saya masih monitor terus berkaitan dengan penanganan korban kecelakaan bus yang masuk jurang di daerah Wado ini. Tadi Pak Doni terkait terhadap nakes kami yang sangat proaktif untuk ini, kami ada PSC, Public Safety Center 119, yang ini paling depan untuk menangani kecelakaan seperti ini. Tadi Pak Doni mengatakan untuk melakukan ataupun mendapatkan informasi di Puskesmas dan juga RSUD di Sumedang ini akan dibuka sebuah posko. Apakah sudah ada konfirmasi dari pihak keluarga ataupun keluarga korban yang dihubungi oleh pihak rumah sakit terkait dengan kecelakaan ini, Pak Doni? Ya, sebenarnya sudah ada. Sekarang dikonsolidasikan. Barusan Direktur Rumah Sakit sama Kadinkes sama Sekda lagi konsolidasi di Rumah Sakit Umum untuk memastikan data-data tersebut, dan nanti akan kami rilis berkaitan dengan hasil konsolidasi data korban ini supaya nanti bisa tepat, termasuk nanti keluarga korban yang datang bisa cepat mendapat informasi dan bisa cepat di follow up, diarahkan seperti itu. Mungkin sebentar lagi kita akan dapat data itu setelah dikonsolidasikan ini di rumah sakit oleh SKPD terkait. Pak Doni, saya mau bertanya terkait dengan lokasi Tanjakan Cai ini, Pak Doni. Sebetulnya lokasi Tanjakan Cai ini bisa gambarkan kepada kami kondisinya tuh seperti apa? Apakah memang di lokasi ini sering terjadi kecelakaan atau seperti apa, Pak Doni? Memang di sana sering terjadi kecelakaan. Dulu pernah ada satu bus juga di Tanjakan Cai ini. Seperti itu memang sering, memang harus hati-hati, dan kami sudah arahkan juga ini masuknya jalan provinsi ya, tapi tetap kita pun berkewajiban untuk menangani ini, termasuk pengadaan lampu PJU-nya, kemudian markanya dan sebagainya. Ini jadi perhatian kami ke depannya, dan sebenarnya sebelumnya pun kemarin aparat TNI Polri kecamatan sudah membersihkan, ada longsoran, ada pohon tumbang di daerah itu, sudah kami sudah kami tata ya, sudah kami atasi kejadian sebelumnya. Tapi yang jelas dengan kondisi yang terjadi lagi di tempat itu lagi, memang harus ada penanganan khusus berkaitan dengan Tanjakan Cai ini. Jadi namanya Tanjakan Cai diistilahkan di kami ini. Pak Doni, ini kan bus yang mengangkut rombongan ini sempat terjun ke jurang sedalam sekitar 5 meter lebih ya, Pak Doni. Iya. Ini Pak Doni dari informasi awal bisa dijelaskan kronologinya, apakah memang human error atau memang kecelakaan ini terjadi karena cuaca sedang hujan atau seperti apa, Pak Doni? Nah, ini saya belum bisa memastikan ya, harus betul-betul dari orang yang di lapangan, tentunya dari kepolisian juga, akan harus diidentifikasi lebih jauh. Jadi saya belum bisa menyimpulkan tentang ini, walaupun ada beberapa perkiraan. Tapi yang jelas secepatnya kami akan melansir berkaitan dengan kejadian di Wado ini secara komprehensif. Tapi saat kondisi kecelakaan terjadi ataupun kecelakaan terjadi tadi kondisinya tidak hujan ya, dan proses evakuasinya juga tidak terkendala dengan kondisi cuaca saat ini, Pak Doni? Betul, tidak hujan ya. Tidak hujan. Pak Doni? Iya, gimana? Ya, silakan Pak Doni. Ini kan harus diteliti dulu ya, harus teliti penyebab kecelakaannya apa. Ada bus berpenumpang sekian, berangkat dari Subang menuju Pamijahan, Tasikmalaya, pulang lewat Sumedang, jadi kecelakaan. Nanti itu dari laka lalu lintas mungkin ya bisa lebih tepat untuk menjelaskannya setelah mengumpulkan fakta-fakta yang ada di lapangan sebetulnya, sehingga betul-betul infonya akan tepat tersampaikan kepada publik. Itu harapan saya, dan malam ini saya akan terus konsolidasikan berkaitan dengan
tadi penyebab kecelakaannya seperti apa, data korban harus ketemu, by name by address-nya harus ada list khusus untuk menangani keluarga korban yang datang. Tapi yang jelas sekarang dalam menghadapi musibah seperti ini, sangat dievakuasi dulu yang selamat supaya bisa pulih, kemudian yang korban meninggal supaya bisa dievakuasi dan diidentifikasi, itu yang dilakukan. Dan Basarnas sudah paling depan, barusan saya sudah dapat videonya dari Basarnas berkaitan dengan penanganan terakhir yang enam orang, dan itu butuh alat. Saya sudah koordinasikan ke Dinas PU untuk secepatnya mencari kren tersebut untuk mempermudah evakuasi. Pak Doni, mengingat saat ini kan sedang masa pandemi virus corona, apakah ada penanganan khusus untuk melakukan proses evakuasi ini? Ya, makanya ini harus ada protokol kesehatan khusus berkaitan dengan penanganan bencana di era pandemi COVID ini. Saat ini di lapangan, petugas kesehatan sudah mengarahkan bagaimana tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker para petugasnya, kemudian secara efektif menerapkan protokol kesehatan. Ini sudah ada protapnya masing-masing. Saya pernah ikut menangani kemarin longsor, bagaimana mengingatkan hal tersebut antara Basarnas, TNI, Polri, dan semua tim, bahwa di kondisi seperti saat ini tetap harus menerapkan protokol kesehatan, cara-cara kita menangani korban. Pak Doni, tadi Pak Deden, Kepala Kantor SAR Bandung, mengatakan proses evakuasi ini terkendala karena berada di dalam jurang. Mungkin Betul. Pak Doni bisa menjelaskan juga kepada kami seperti apa kondisi jurang, maksudnya benarkah sedalam 5 meter lebih atau seperti apa Pak Doni? Pak. Lebih dalam sekali ya, cukup dalam info yang saya dapatkan. Makanya setelah diidentifikasi di lapangan, info yang saya dapatkan awal itu adalah membutuhkan alat berat atau mobil derek. Tapi dengan alat berat, mobil derek itu tidak memungkinkan untuk menangani mobil dari jurang seperti itu. Makanya tadi info yang dapatkan dari Dinas PU harus ada kren untuk menarik itu. Sekarang sedang diupayakan itu untuk mengevakuasi yang 6 orang, sebagaimana hasil kajian dari lapangan. Seperti itu. Berarti proses evakuasi sekarang dilakukan secara manual dengan menerjunkan petugas yang langsung menuju ke lokasi kejadian itu ya Pak? Ya, sekarang Basarnas dengan alat lengkap, alat pelindung lengkap, sedang terus Basarnas melakukan evakuasi, dan kami mencoba mencari kren itu ya untuk mempermudah penanganan. Jadi sekarang semuanya bergerak sesuai dengan tugasnya masing-masing, dan sekarang pun terus di lapangan Basarnas mengupayakan secepatnya 6 orang ini bisa dievakuasi. Jadi mohon doanya saja, mudah-mudahan secepatnya terevakuasi malam ini, mudah-mudahan beres dan mudah-mudahan bisa ditangani dengan baik semuanya. Baik, terima kasih Pak Doni Ahmad Munir, Bupati Sumedang, telah bergabung bersama kami di Kompas TV dalam Breaking News Kompas TV.